Baik, di sini saya Alessandro Romualdo Sinaga dari Fakultas Psikologi, kelas Religiusitas 14. Di sini saya akan mereaction video yaitu studi kasus humaniora, analisis terhadap keserakahan. Baik, sebelum memulai reaction saya akan berdoa menurut Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Kau masih memberi kami umur yang panjang dan kesehatan juga. Tuhan, semoga dalam pembelajaran kali ini saya bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai dan bisa meresapi ilmu-ilmu tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang singkat ini aku aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini tadi ada 4 pertanyaan dan sebuah jurnal yang berjudul yaitu International Journal of Humanities and Social Science, yaitu Grids, Crisis, Causes and Solutions. Baik, kita tahu bahwa manusia itu memiliki banyak sekali sifat, mulai dari sifat pendiam, pemarah, tegas, bijaksana, dan salah satunya yaitu serakah, atau nama lainnya keserakahan. Apa itu keserakahan? Keserakahan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya ketamakan, yang berarti salah satu sifat manusia yang sangat buruk. Kenapa buruk? Karena selalu berdampak buruk begitu. Penyebab penderitaan utama manusia juga yaitu adalah keserakahan. Keserakahan sendiri biasanya berawal dari hawa nafsu, tetapi karena hawa nafsu ini berlebihan dan tidak bisa dibendung oleh diri sendiri, maka itu menjadi namanya keserakahan. Keserakahan sendiri bisa menyebabkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya karena mungkin merasa terganggu ataupun merasa tidak nyaman. Keserakahan sendiri banyak menyebabkan beberapa masalah, contohnya seperti pembunuhan, pencurian, pembegalan, bahkan yang bisa menyebabkan secara massal yaitu perang. Contoh seperti perang untuk memperebutkan sumber daya. Pada Alkitab juga terdapat ayat yang mengutip tentang keserakahan, yaitu pada Ibrani bab 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Pertanyaan kedua yaitu tentang krisis atau krisis. Krisis adalah sebuah kondisi genting, kondisi berbahaya, dan kondisi sebagainya yang tidak diharapkan untuk terjadi. Menurut saya pribadi, krisis dan keserakahan ini berhubungan karena kita ambil contoh seperti ketika seseorang serakah terhadap sumber daya lalu memakainya secara berlebihan, otomatis kemungkinan besar sumber daya tersebut akan mengalami krisis atau semakin lama akan semakin sedikit. Krisis ini juga bisa menyebabkan berbagai macam masalah seperti pertikaian, terus ada pertempuran, atau yang berdampak buruk bagi orang ataupun banyak kalangan orang. Contoh seperti krisis air yang ada di Afrika. Nah, biasanya itu menyebabkan banyak anak yang mengalami gizi buruk ataupun bahkan sampai meninggal. Penyebab dari keserakahan. Penyebab dari keserakahan yaitu biasanya keserakahan terjadi karena sebab pertama yaitu melupakan tujuan awal. Selain yang melupakan tujuan yang awal, lalu
penyebab dari keserakahan yaitu kurangnya bersyukur. Biasanya orang yang kurang bersyukur itu karena munculnya perasaan tidak puas setelah dia mendapatkan sesuatu dan ingin mendapatkannya secara lebih, sehingga itu bisa disebut dengan keserakahan. Lalu ada penyebab lainnya yaitu dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang keempat, solusi dari keserakahan yaitu solusinya menurut saya yang paling penting yaitu dari diri sendiri, karena namanya keserakahan pasti itu munculnya dari diri kita kan. Nah, solusi dari orang yang keserakahan yaitu pertama, kita harus lebih sering bersyukur, lalu bisa mengontrol diri, dan selalu berpikir positif seperti pada Alkitab, ayat Alkitab yang saya sebutkan ini. Seperti pada Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu matikan. Seperti yang ada dalam Alkitab yaitu Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.